Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala quwata illa billah. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kesempatan kita bertemu kembali di bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memimpin kita, menunjukkan kita ke jalan yang benar dengan risalah dalam Islamnya. Semoga di akhir hayat kelak kita tetap menjadi pengikut. Amin, amin, ya Rabbal. Jamaah yang dirahmati, ada beberapa nama yang dibautkan dalam bulan Ramadan, di antaranya Syahrul Mubarak atau bulan keberkahan. Keberkahan yang dimaknai oleh para ulama bermakna ziyadatul khair, yaitu penambahan kebaikan atas segala sesuatu. Maka Ramadan menjadi keberkahan yang sangat luar biasa, bukan hanya sesama muslim, tapi berdampak positif pada umat manusia pada umumnya. Subhanallah. Agar tercipta harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan aktivitas ekonomi. Dalam Al-Quran surat An-Najm ayat yang ke-39, Allah berfirman, wa Allah yas'alul insani illa ma syaa, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ayat ini mengajak kita untuk berikhtiar dan sabar dalam menjalani kehidupan. Apalagi saat bulan Ramadan biasanya ada kenaikan kebutuhan ekonomi. Bulan Ramadan menjadi sebuah periode penuh berkah dan momen istimewa bagi umat Islam di Indonesia. Tak hanya syarat makna spiritual, Ramadan juga menjadi periode krusial bagi roda ekonomi nasional. Berdasarkan survei yang dilakukan para ahli ekonomi, saat Ramadan biasanya terjadi peningkatan 0,5 hingga 0,8% pertumbuhan ekonomi. Ini artinya ada peningkatan kebutuhan di masyarakat yang berdampak positif pada perekonomian, terutama pada pelaku ekonomi atau pelaku usaha. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar tercipta harmonisasi dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Di antaranya, dalam melakukan transaksi ekonomi, kita harus memperhatikan halal dan thayyib. Halal dan thayyib pada saatnya, halal dan thayyib dalam perolehannya, halal dan thayyib dalam penggunaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-168 dan 172. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang ayat ke-172, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan bukan hanya yang halal saja, tetapi juga thayyib atau baik. Yang kedua, agar tercipta harmonisasi dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi, yaitu menjaga kejujuran. Bulan Ramadan identik dengan bagi sembako, bagi THR, libur, dan mudik ekonomi. Hal ini tentunya menguntungkan berbagai sektor, mulai dari sektor
industri mamin, retail, sektor transportasi, sektor perdagangan, sektor pariwisata, dan lain-lain. Misal, dalam sektor industri mamin bisa kita lihat banyak pusat jajanan takjil di pinggir jalan atau tempat pasar yang bermunculan saat Ramadan. Di sektor retail, pusat perbelanjaan dan pasar tradisional akan dikunjungi masyarakat yang belanja kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Di sektor transportasi, tiket pesawat, tiket kereta api, bahkan tiket bis biasanya habis terjual sebelum Ramadan. Bahkan rental mobil pun juga terjual. Begitupun juga sektor-sektor yang lain yang berdampak positif secara ekonomi. Dengan adanya kemampuan maju ekonomi di berbagai sektor-sektor tersebut, para pelaku usaha atau pelaku ekonomi hendaknya menjaga kejujuran dan tidak menaikkan harga secara berlebihan serta tetap menjaga kualitas dan kualitasnya. Dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 1209, Nabi bersabda, "Berpegang yang jujur dan terpercaya akan bersama bersamamu orang-orang mulia dan para syuhada." Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam bisnis tidak hanya membawa keberkahan, tetapi juga menjadi sebab seseorang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhan. Yang ketiga, menghindari perilaku konsumtif. Saat Ramadan, hendaknya kita bisa bijaksana dalam mengelola, tidak memanjakan harganya secara berlebihan atau boros. Namun, fenomena yang kita lihat di masyarakat saat Ramadan justru sebaliknya, menjadi konsumtif dengan membeli makanan berlebihan untuk berbuka dan sahur, membeli kebutuhan untuk lebaran juga berlebihan. Padahal Islam mengajarkan untuk hidup sederhana dan berlebihan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7 bahwa pemborosan adalah sifat setan, sehingga kita harus menghindarinya. Yang keempat, agar tercipta harmonisasi untuk berkahan dalam aktivitas ekonomi, yaitu memperkuat ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan di bulan Ramadan, maka harus kita selaraskan dan kita optimalkan dan sedekah mengeluarkan zakat untuk kesehatan umat. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah yang kedepannya semakin meningkat di bulan Ramadan. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk muhasabah diri, meningkatkan ibadah, menjaga harmonisasi ekonomi sesuai konsep Islam. Dari Allah, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Semoga Allah selalu membimbing dalam setiap kehidupan. Amin. Amin. Ya. Wassalamualaikum